Shalom saudara-saudara Jemaat GP Grace Pangkal Pinang. Apa kabar? Harapan dan doa saya saudara semua boleh aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan memberikan renungan harian bagi saudara semua. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami mensyukuri setiap kebaikan dan anugerah-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan pakailah kami terus menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dalam situasi seperti ini, kita biasanya dapat memahami kalau ada orang mempertanyakan, di mana Tuhan? Ya, mengapa dia diam saja dan membiarkan wabah ini terus menelan korban dari hari demi hari? Pertanyaan seperti ini tentu tidak pernah kita dengar kalau keadaan semuanya baik-baik. Ya, bahkan ketika kita dalam keadaan yang sulit, tetapi ketika kita masih punya tempat untuk menggantungkan harapan kita, maka seringkali kita tidak pernah dengar orang mempertanyakan di mana Tuhan. Seringkali Tuhan kita lupakan. Tetapi wabah kali ini yang begitu luar biasa sehingga membuat orang tidak dapat lagi menggantungkan harapan kepada yang lain selain Tuhan. Ini membuat orang kemudian mencari Tuhan dan bertanya, di mana Tuhan? Ya, saudara, renungan hari ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Ya, di mana Tuhan saat dunia sedang mengalami krisis yang sedemikian hebatnya? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada dunia ini, kepada kita umatnya? Mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Beberapa kali, saudara, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah situasi krisis sewaktu dia dalam pelayanannya di dunia ini. Yang pertama, kita ingat peristiwa perkawinan di Kana. Ya, tuan rumah itu mungkin salah perhitungan dan mengakibatkan dia kehabisan anggur ketika pesta perkawinan itu diadakan. Maka terjadilah krisis anggur dan Yesus ada di pesta itu. Ya, suatu ketika Ibu Yesus datang kepada Yesus dan dia menceritakan krisis itu kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tapi dari cerita ini kemudian kita tahu bahwa Yesus mengerti, Yesus peduli dengan keadaan tersebut, dan ia pun bertindak mengubah air menjadi anggur, dan krisis itu pun berakhir. Lalu peristiwa yang kedua, saudara, ketika Yesus dan para murid-muridnya diperhadapkan dengan para pengikut yang begitu banyak. Murid-murid diperintahkan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, ini krisis yang lebih besar lagi. Ya, ada krisis keuangan dan juga makanan. Ya, kita tahu bahwa murid-murid Yesus ini bukan orang kaya, saudara. Ya, di mana mereka dapat peroleh uang untuk mentraktir, ya, memberi makan lebih dari 5.000 orang. Taruh kata mereka punya uang, ya ketika itu mereka tentu akan bingung bagaimana membeli makanan untuk
lebih dari 5.000 orang. Di mana mereka akan bisa beli makanan? Ya, tetapi krisis itu memang sengaja dipakai untuk mencobai murid Yesus. Dan akhirnya Yesus sendiri turun tangan untuk memberi orang yang demikian banyak itu makan melalui 5 roti dan 2 ikan. Artinya, Yesus peduli dan bertindak pada waktunya. Kemudian kita juga ingat peristiwa para murid ketika menyeberang Danau Galilea. Ya, kemudian ketika mereka menyeberang, lalu tiba-tiba angin ribut melanda mereka. Ini krisis yang diakibatkan oleh alam yang menakutkan dan mengancam nyawa murid-murid. Padahal waktu itu, saudara, ya, murid-murid ini ketika menyeberang, mereka mengikuti arahan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajak mereka menyeberang, mereka taat. Tetapi bencana itu tetap menimpa mereka. Saudara, para murid tentu sebagian besar mereka dari latar belakang nelayan, mereka sudah biasa mungkin menghadapi badai di laut. Tetapi saat itu adalah badai yang luar biasa sehingga membuat mereka tidak berdaya. Dalam situasi yang mencekam saat itu, justru Yesus sedang tidur, saudara. Ya, mungkin sekali peristiwa itu terjadi waktu malam. Ya, sudah pelayanan sepanjang hari, ya tentu semua kecapean. Saudara, keadaan itu tentu membuat murid-murid ini jadi panik luar biasa. Lalu di saat ketakutan yang mencengkeram mereka, mereka lalu ingat ya kepada guru mereka. Mereka kemudian membangunkan Yesus. Ya, satu kalimat yang ditulis di Markus, saudara. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, ketika murid-murid ini dalam kepanikan, mereka membangunkan guru Yesus itu. Kata-kata ini diucapkan berbeda dengan yang dicatat dalam Matius dan Lukas. Di dalam Matius, ya, murid-murid ini datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Di dalam Lukas dicatat, "Guru, guru, kita binasa." Mungkin perbedaan dari ketiga penulis Injil ini, saudara, menunjukkan betapa paniknya murid-murid saat itu. Ya, tentu seorang dengan yang lain bisa mengucapkan ya, kata-kata yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, menunjukkan kepanikan terhadap suatu peristiwa. Yang menarik, Yesus ini walaupun di perahunya diterjang angin ribut, gitu ya, dia bisa tetap tidur, saudara. Tetapi murid-muridnya ketika memanggilnya, Yesus bangun dan lalu dia menghardik angin itu. "Diam, tenanglah." Maka angin ribut itu pun tunduk. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita berkuasa atas alam semesta ini. Dan setelah peristiwa itu, ketika krisis itu reda, lalu Yesus menegur murid-muridnya. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ini berbanding kontras pada saat krisis itu terjadi, murid-murid ini membangunkan Yesus yang sedang tertidur secara fisik, saudara, ya. Yesus dibangunkan. Tetapi kemudian setelah itu Yesus menegur murid-muridnya. Justru Yesus membangunkan iman para muridnya yang sedang tertidur. Ketika kita saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran karena wabah COVID-19 ini, saudara,
Kita sudah berseru kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak, Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihani bangsa kita, Tuhan mengasihani dunia ini. Ya, tetapi saudara, melalui renungan firman Tuhan ini, ya Tuhan pun memberikan teguran untuk membangunkan iman kita. Mungkin selama ini ketika kita dalam situasi yang baik-baik saja, ya, kita lupa akan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Dan ketika wabah ini datang, iman kita mulai goyah. Ya. Kita mendapati diri kita jauh dari Tuhan. Ini saatnya untuk kita kembali mendekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita beribadah, ya pokoknya ibadah tiap minggu, ya yang ikut komisi, yang ikut doa Rebo. Tapi mungkin kita jalankan itu sebagai rutinitas. Ya, saat ini kita baru menyadari ya betapa pentingnya ibadah itu dalam situasi seperti ini. Mungkin waktu-waktu itu kita beribadah tidak dengan segenap hati kita. Kita masih hidup dengan sembarangan. Mari hari ini, biarlah seruan firman Tuhan pada hari ini membangunkan rohani kita yang lengah, rohani kita yang tertidur, supaya kita sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ingatlah saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas semesta ini. Ya, Tuhan yang peduli ya dengan keadaan umatnya. Dalam situasi seperti ini, mari kita dekat kepada Tuhan. Dialah tempat perlindungan yang paling aman. Biar iman kita tidak tertidur, tapi iman kita semakin dimurnikan melalui peristiwa ini. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Andai kata Tuhan izinkan kita untuk berpulang melalui wabah ini, maka kita tidak perlu takut karena kita sudah siap dan kita percaya Tuhan sudah menyediakan tempat bersamanya di surga. Toh memang kita semua akan berpulang pada saatnya. Jikalau saat ini kita masih bernafas, saudara, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan melalui wabah ini, kita punya banyak waktu untuk keluarga kita. Mari kita juga peduli. Kita menjadi alat Tuhan untuk membangunkan iman anggota keluarga kita yang mungkin selama ini iman mereka juga tertidur. Tidak cukup kita hanya membagikan relasi yang baik, yang harmonis, tetapi yang terpenting, bangunkan iman keluarga kita. Lalu jikalau saudara sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, seluruh keluarga juga sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu tidak berarti membuat kita hidup sembarangan. Ya udahlah, pasti Tuhan nanti juga panggil dan akan masuk surga, lalu kita hidup sembrono dalam situasi seperti ini. Ingat saudara, kita punya tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, kita tetap tidak boleh hidup sembrono, kita menjaga diri kita, hidup kita, dan kita juga bersama-sama bergandengan tangan untuk bertanggung jawab supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Jangan sampai kita justru menjadi sarana dari virus itu untuk menyebar ke orang lain. Mari kita terus jaga diri, terus dekatkan diri kepada Tuhan, dan perhatikan keluarga kita. Saya akan akhiri renungan hari ini dengan membaca satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percayalah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli dengan keadaan saat ini. Dia peduli dengan keadaan saudara dan saya. Dia dengar doa kita. Jangan takut, jangan panik. Kita kuatkan iman kita dan nantikan waktu Tuhan. Hidup dengan hikmat, dengan bijaksana dalam situasi seperti ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang barusan kami dengar. Kami menyadari seringkali kami mengabaikan Tuhan. Biarlah kesempatan saat ini kami boleh sadar, kami boleh bangun dari tidur rohani kami. Mohon anugerah-Mu supaya kami memiliki iman yang teguh dan kuat. Dan pakailah kami Tuhan untuk boleh menjadi alat untuk juga membangunkan iman dari keluarga kami, rekan-rekan kami yang juga sedang tertidur. Dan kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas ciptaan. Kami tahu Engkau mampu menolong kami. Untuk itu biarlah kami tidak takut, kami tidak panik, tapi ajarlah kami hidup bijaksana. Sebagaimana kami harus bertanggung jawab untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan, dan tidak menjadi malapetaka bagi orang lain. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.